Bagi penggemar motor Honda pada tahun 2000-an, mungkin kalian ingat tentang motor CBR Honda pertama yang dipasarkan di Indonesia. Sebenarnya, motor dengan bodi ramping ini hanya akan diluncurkan di Thailand aja, tepatnya di ajang Honda Thailand pada tahun 2002. Namun, motor ini akhirnya bisa masuk dan dipasarkan di Indonesia melalui importir umum. Motor ini tidak seperti generasi yang sekarang, yang rangkanya suka patah, karena motor ini terjamin kualitasnya. Jadi bukan kaleng-kaleng kerupuk deh. Dulu, ketika baru pertama kali lihat motor ini, rasanya kayaknya ini motor keren banget dah. Dan kebetulan teman ada yang punya motor ini. Dan ketika saya mencobanya, langsung jatuh hati sama dengan motor ini. Ditambah, kala itu hanya Ninja aja yang memiliki tampilan fairing. Jadi motor 150cc 4 tak kala itu ya naked bike. Ya kalau mau di fairingin, ya dijadiin kayak gini nih. Mungkin ya ada satu nih yang bawaan pabrik, yaitu FXR 150R. Cuman pamornya ya kalah jauh sama motor ini. Kalau FXR desainnya ya half fairing, tapi kalau motor ini udah full fairing. Tapi uniknya, walaupun motor ini full fairing, motor ini bisa dibilang sangat kurus. Walaupun kurus, tapi desain bodi Honda CBR 150R generasi pertama ini sebenarnya mengadopsi gaya full fairing yang aerodinamis. Karena motor ini memiliki tampilan yang mirip dengan saudaranya yang lebih besar, yaitu Honda CBR 600RR. Kemudian, Honda CBR 150R model pertama menggunakan sasis twin spar yang identik ditemui pada motor sport kebanyakan. Namun sektor paling menarik darinya jelas terletak pada jantung mekanis. Karena Honda CBR 150R ini mengusung mesin DOHC 4 tak 4 katup dengan sistem bahan bakar karburator. Dengan spesifikasi seperti itu, tidak diragukan lagi kualitasnya. Kemudian, karakter dari mesin berkapasitas 150cc itu sendiri overbore karena diameter dan langkah piston diracik 63,5 mm x 47,2 mm. Alhasil, Honda CBR 150R generasi pertama mampu menghasilkan pencapaian daya sebesar 17,7 PS dan torsi maksimal 12 Nm. Dan keseluruhan output tersebut tersalur ke roda belakang melalui transmisi 6 percepatan. Meskipun Honda CBR 150R generasi pertama tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti panel instrumen digital atau lampu LED, tapi motor ini tetap menjadi favorit karena performa yang handal dengan desain yang mengesankan. Namun di balik desainnya yang ikonik, tapi beberapa pengguna motor ini sempat mengeluhkan ada beberapa kekurangan yang dimiliki motor ini. Yang pertama, pengendalian yang kurang stabil dari motor ini ketika sedang ngebut. Hal ini bisa terkait dengan desain rangka dan sistem suspensi yang tidak sepenuhnya optimal untuk memberikan kenyamanan dan stabilitas saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Selain itu, beberapa pengendara mungkin merasa bahwa posisi duduk dan ergonomi pada Honda CBR 150R generasi pertama kurang nyaman, terutama untuk pengendara dengan postur tubuh yang lebih tinggi atau lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan rasa lelah atau ketidaknyamanan saat berkendara dalam jarak yang lebih jauh. Ya, ini mungkin aja karena mengingat desainnya yang kecil imut-imut. Tapi ya, tetap keren banget. Kemudian keluhan yang ditemukan di internet yang terakhir kurangnya tenaga terhadap motor ini. Meskipun masih memberikan performa yang baik dalam kelasnya, namun bagi sebagian pengguna motor ini, tenaga yang dihasilkan tidak begitu impresif dibandingkan dengan beberapa pesaingnya dalam kategori yang sama. Tapi yang nggak disebutin sih, keluhan ini dia nyobain motor ini tahun berapa. Karena kalau dia nyobain motor ini tahun 2010-an, ya udah pasti kalah sama pesaingnya. Tapi kalau pas baru keluar ini motor, rasanya kayak udah nggak ada yang bisa ngalahin sih. Selain itu, ini adalah Honda. Honda dikenal dengan reputasi yang baik dalam hal daya tahan dan kualitas. Dan Honda CBR 150R generasi pertama dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Sehingga motor ini dapat memberikan keandalan dan ketahanan yang baik dalam penggunaan jangka panjang. Selain itu, karena ini Honda, perawatan motornya pun pasti akan lebih mudah dibandingkan yang lain. Entah kenapa Honda motor tuh enak banget di otak-atik. Tapi kalau urusan mobil, aduh, kalau ngerawat Honda kayak ngerawat BMW, mahal spare partnya. Kemudian untuk kalian yang mau meminang motor ini, saat ini harganya sudah cukup terjangkau di sekitaran 10-12 jutaan aja. Walaupun sudah berusia lebih dari 20 tahun, tapi motor ini masih terlihat gagah dan keren. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini salah satu motor idaman kalian? Jika iya, apakah kalian mau meminang motor ini saat ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.